Erdayanti, calon mempelai perempuan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, menghilang jelang pernikahan. Peristiwa terjadi di Jalan Bribtu Suherman X Jalan Lingkar, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Hal itu membuat pihak keluarga panik. Pasalnya tenda pengantin dan semua pernak-pernik resepsi sudah terpasang dengan rapi. Bahkan kursi pengantin dan kursi tamu juga sudah tersusun di rumah mempelai perempuan. Informasi hilangnya calon pengantin perempuan itu pun viral di media sosial. Erdayanti menghilang sejak Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022. Ia tidak muncul lagi bahkan di hari pernikahannya yang seharusnya berlangsung, Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 kemarin. Salah satu saudara Erdayanti mengatakan jika Erdayanti terakhir dilihat oleh adiknya keluar mengendarai motor. Terakhir yang lihat itu adik saya yang kelas 3 SD. Dia pergi dari rumah dan bawa motor, katanya kepada tribunpinrang.com, Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022. Dari rekaman CCTV terakhir tampak Erdayanti mengenakan baju coklat dan rambutnya diikat setengah. Ia juga tampak memegang handphone seperti sedang menelpon seseorang. Hingga hari ketiga jelang pernikahan dan Erdayanti belum ditemukan, barulah pihaknya memberitahukan hal tersebut ke pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Hingga hari ini, Erdayanti belum pulang ke rumahnya. Pihak keluarga pun masih terus mencari keberadaan Erdayanti. Update informasi ini via tribunpinrang.com. Pokoknya pause dulu baru di depan. Ya jaga jarang. Mana jarangnya? Jaga jarang. Mana jarangnya? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ibu-ibu tahu dong siapa beliau kan? Iya. Hati-hati ya.
Malu jauhnya. Langsung kita main-main saja. Ya sudah ada nomor mereka. Nanti infokan titik terakhir. Makassar 700 foto 7. Proses masuk mulut telepon. Hah? Apa RI 32 sudah menaiki Rembang 4. Persiapan mengarah ke Baik-Baik lah, Madam. Berapa? 60. Hah? Kalau itu ada terus. Lagi nggak aman-aman. Jadi apa jual mas? Hah? Ya, saya nanti pokoknya jualnya udah turun, tapi nggak ada barang. Kalau nggak pernah sedapat, ini gorengan apa di ya, lain tadi bilang kayak kurang enak, kurang gurih lagi, iya, kurang enak, beda, kayak kan, nggak ada minyak, ini mah
2 liter itu? 33. Jadi kalau jual berapa? 34. Udah berapa lama nggak ada? Seminggu. Seminggu lalu masih ada? Lalu ada sedikit Pak. Mahal atau murah? Murah yang minggu lalu Pak, yang dari distributor. Dari mana distributor? Itu yang ini Apa namanya nggak ingat? Di mana? Mas pernah juga Pak. Yang 900 mili ya kan. Tangko. Sini. Namanya? Baru ada namanya. Di Makassar tuh jadi berapa? Di Makassar jadi berapa? Nah, 30. Tapi kalau yang murah ada? Nggak jual? Oh. Ya udah. Ini saya dikasih laporan bahwa nanti Hilma datang hari ini. Jadi besok mungkin dibagi-bagi. Untuk utang. Yang mudah-mudahan menjadi normal. Gula berapa? Gula lokal. Gula impor? Nggak ada. Yang 14.000 ada? Nggak ada. Yang beli gula sini aja. Laku nggak? Bonek. Ya, oke, terima kasih Pak Haji. Iya, masih. Ada sedikit, banyak menjadi. Sampai ke sampai. Ini dagang apa ini? Anda. Sep, sini kok. Oh, tadi Pak. Itu dari mana, Bu? Bu Haji. Bu Haji. Kalau ini, berapa jualnya, Bu? Ini jual berapa satu ini? 4. 12 ribu berarti. Ada barangnya banyak? Sedikit. Iya Bu, nanti saya lagi usaha supaya lebih banyak Ibu yang lebih enak. Orang lebih senang beli yang begini ya Bu ya, daripada yang curah. Iya. Oke Bu Haji, makasih. sedikit Pak, keras. Udah masker no, keras sekali pertambakan. Keras kehidupan. Ini belanja atau jualan? Jualan sama-sama. Oh gitu. Oh ikan teri. Keras kehidupan. Saya mau lihat, memastikan Bu barangnya ada. Karena kalau di Makassar nggak ada, takutnya di timur nggak ada. Jadi saya lihat dulu buktinya. Jadi besok nanti rencananya mulai datang kapal hari ini. Ya mungkin besok lagi. Ya. Keras kehidupan. Pakin lagi. Mana sih? Mudah-mudahan bulan puasa Pakai masker Ibu. Iya. Dokter bikin penyakit. Oke. Mudah-mudahan Pak bulan puasa normal. Jangan pegaring aja deh dokter. Banyaknya berbrand ya Bu? Iya, Rosbrand. Oh, Rosbrand berbrand. Rosbrand ya. Sekarang mau turun. Iya. 4.000. Olehnya itu kami
Kami sampaikan kepada bapak-bapak, Assalamualaikum. kami sebagai masyarakat Kota Parepare sangat resah Dan ketua dengan beredarnya melalui media sosial grup WA di mana wali kota kami kita lihat di diduga kantor balai kota memberi perintah terhadap salah seorang terjadi aksi unjuk mantan kepala dinas oleh yang saat ini masyarakat yang sedang menjalani pidana, itu Koalisi di Masyarakat mana Parepare dana Anti Korupsi atau disingkat KOMPAS. untuk dinas kesehatan sebesar 8 miliar lebih dan 6 miliarnya Yang kita dibagi-bagi lihat, bahwa untuk dinikmati. apa namanya? Apakah kita tidak merasa resah? Ini Kami sebagai warga negara, bukan karena suatu kebencian kami, bukan karena ada hal tertentu, bahwa tapi adanya kami warga negara korupsi memiliki hak terhadap dana yang diambil oleh pemerintahan Kota Parepare. orang yang diduga keras terlibat dalam tindak pidana korupsi. Olehnya itu, saya sangat resah. Kemarin 2 tahun yang lalu, wali kota yang konon disebar nama baiknya dengan respon cepat menggunakan sarana undang-undang, sarana penegakan hukum, melaporkan warganya sehingga dipidanakan. Tetapi grup berita yang beredar ini sudah hampir 2 bulan tidak ada respon maupun klarifikasi dari Bapak Wali Kota. Apakah ini menandakan Bapak Wali Kota menerima atau tidak? Kalau Bapak Wali Kota tidak menerima dana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung, maka kami berada di depan Bapak Wali Kota. Namun kemudian kalau memang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dana tersebut turut dinikmati oleh Bapak Wali Kota, maka hari ini saya minta dengan legowo meninggalkan jabatannya dan rumah jabatan sekaligus. Apakah kita ingin daerah kita bersih dari korupsi? Baik, kalau ingin daerah kita bersih dari korupsi, maka melalui keputusan Mahkamah Agung, di mana di dalam pertimbangannya yang dituangkan dalam amar putusan sangat jelas bahwa 6,3 miliar adalah merupakan perintah Bapak Wali Kota, sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini wajib bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan memanggil setiap orang yang dimaksud di dalam putusan itu untuk dimintai keterangannya agar dapat mempertanggungjawabkan uang yang raib yang merupakan uang saya juga yang ada di dalam 6,3 miliar itu. Olehnya itu, kami mengharap Bapak Wali Kota dengan sangat merespon kami ini, menerima kami ini, supaya apa yang beredar yang menurut kami secara teori hukum adalah ini bentuk penyerangan kehormatan selaku pejabat negara. Namun kemudian hingga akhir ini kayaknya adem-adem saja. Mohon maaf kalau kami menduga memang benar Bapak yang menerima dana tersebut. Terima kasih. Selanjutnya pernyataan sikap oleh Sekretaris Kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak Koalisi Masyarakat Parepare. Halo, selamat pagi Tribuners. Bangunan ini merupakan bangunan yang ada di Pasar Sabang,
Kecamatan Sabang, Kabupaten Lu, Provinsi Sulawesi Selatan. Bangunan ini Tribuners dibangun pada tahun 2017 yang lalu dengan anggaran mencapai miliaran rupiah. Namun sampai saat ini gedung ini atau bangunan ini belum pernah difungsikan. Pedagang sendiri masih menggunakan bangunan lama yang berada di sekitaran bangunan ini untuk menjajakan jualannya. Pembangunan Pasar Sabang ini sendiri, Tribuners, dalam perjalanannya terdapat beberapa persoalan. Beberapa waktu yang lalu gedung pasar ini sempat disegel oleh masyarakat lantaran adanya upah atau gaji buruh maupun tukang yang tidak dibayarkan oleh pihak kontraktor. Sebenarnya pada tahun 2020 yang lalu, PLT Bupati Luwu Iqbal Swaib meresmikan pasar ini, namun entah persoalan apa lagi sehingga pasar ini kembali tidak digunakan, dan terlihat tumpukan sampah berserakan di gedung atau gedung pasar ini. Beberapa bangunan mulai terlihat rusak seperti ini, walaupun memang sampai saat ini gedung ini belum difungsikan, namun beberapa bangunannya sudah mulai terlihat rusak seperti tegel mulai retak. Oke, Tribuners, demikianlah untuk video kali ini terkait dengan gedung Pasar Sabang, gedung modern yang dibangun sejak tahun 2017, namun sampai saat ini belum digunakan dan terbengkalai.
Selamat pagi pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sedang berada di Jalan Abdul Latif, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Nah, di depan kamera Anda ini terlihat sejumlah batang akar pohon mulai merusak fasilitas median jalan seperti ini. Ya, tampak saluran drainase di pinggir lapangan Sinjai Bersatu ini rusak setelah ditumbuhi akar pohon dari sejumlah pohon. Ini adalah pohon trambesi, juga ada palem. Ya, seperti ini kondisinya pemirsa. Dan selain itu, saluran drainase yang ada di Jalan Abdul Latif ini juga tampak dangkal, dan median tempat pejalan kaki sudah tidak utuh lagi, sudah mulai jebol-jebol, ada yang rusak, lebih banyak yang rusak, sehingga untuk pejalan kaki sudah tidak aman lagi untuk berjalan di atas trotoar ini. Cukup banyak pohon-pohon, akar pohon di dalam kota ibu kota Sinjai yang kemudian tumbuh dan menjebol baik aspal maupun trotoar. Tidak terurus, tidak tertata lagi dengan baik, sehingga keindahan tata kota tidak tampak. Dan selain itu, sejumlah masyarakat juga menempati bahu jalan sebagai tempat jualan, dan banyak sekali di sepanjang jalan-jalan utama di Kabupaten Sinjai ini badan-badan ruko mereka dipasang di dalam bahu jalan, sehingga tata ruang kota tampak tidak indah, tidak tertata dengan baik. Dan ini juga banyak disoroti oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai, khususnya para memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara Hari Kesadaran Nasional tingkat Kabupaten Baru, Kamis 17 Februari 2022. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri.
Ketemu di kampus kali dibawa ke sana. Memang di kampus saya ya bukan di nanti ada Pak Yunus yang lama tadi ini saya percaya tidak percaya mati dia datang saya kemarin banyak yang boleh dia oh iya Jadi nanti di sini bukan tentara, adalah reformasi. Tetapi kalau pertanyaan sebelumnya bukan. Oh, Aliano itu berubah. Jadi sudah selesai. Jadi dia pernah buat sistem berkompetisi. Kalau di sana itu belajar namanya Pau, itu lahir dia. Ini seperti itu. Baru ini kita tidak. Nanti itu bisa. Saya boleh ada pagi ini. Oh. Pak, saat ini jumlah kasus di Kabupaten Maros ada berapa, Pak? Ya, saat ini per hari ini terkonfirmasi positif ini jumlah kasusnya 414. Memang dalam seminggu ini lonjakan terkonfirmasi positif ini sangat besar sekali. Tetapi alhamdulillah untuk bed coverage-nya ini kita bornya masih di bawah 50%. Jadi keterisiannya tadi terisi terakhir sebanyak 12
Dari 114 yang positif itu Pak, berapa yang 400 berapa yang dirawat Pak? 12 orang. 12 orang itu yang di rumah sakit Palalui saja? Di rumah sakit Palalui 12 orang, sekitar 20 orang. Sekitar 20 orang sekarang lagi dirawat. Soal PTM Pak yang di tengah lonjakan kasus ini bagaimana? Ya, untuk saat ini kita masih menunggu arahan dari kementerian, tetapi yang paling utama saat ini kita berharap karena kita sudah masuk di level 3 pengurangan jumlah kapasitas. Jadi kapasitasnya itu hanya 50%. Jadi kita sudah himbau kepada seluruh sekolah-sekolah boleh tetap melaksanakan PTM tetapi 50%. Jadi bisa diatur jamnya. Jadi jadwalnya sama seperti waktu dulu. Ada yang hanya kelas sampai jam 10 terus diganti lagi semuanya. Itu sudah dijalankan ya? Ya. Sudah dijalankan? Sudah. Kemarin kita sudah himbau kepada seluruh sekolah. Berapa hari berlaku itu? Untuk itu kita menanti edaran selanjutnya untuk menentukan apakah kita tetap di level 3 atau Pak, untuk kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi di mana? Mandai. Di Mandai ya? Mandai tertinggi. Terus upaya yang akan dilakukan pemerintah Pak untuk menekan lonjakan kasus apa? Yang pertama kita ini lagi mengejarkan tracking. Jadi bagi yang terkonfirmasi positif kita langsung turun untuk melakukan tracking ke sekitarnya. Sehingga ini kita sudah menemukan semuanya. Dan bagi yang terkonfirmasi positif kita harapkan tidak ada gejala melakukan isman. Pak, untuk rumah sakit sendiri kesiagaannya seperti apa Pak? Ya, kemarin saya sudah dari rumah sakit. Alhamdulillah kesiapsiagaan kita ini tetap kita jaga. Jadi kita sudah siapkan 30 kamar untuk mengantisipasi lonjakan ketika terjadi yang masuk di rumah sakit. Kemudian oksigen, ketersediaan oksigen juga alhamdulillah sangat cukup. Obat-obatan Pak? Obat-obatan juga sudah sangat aman, masih cukup. Pak, yang terakhir di tengah lonjakan kasus ini Pak, apakah aman melakukan roadshow? Ya. Pak? Jadi untuk saat ini semua kegiatan kita tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi kami menghimbau supaya seluruhnya kita tetap jalankan. Dan yang paling utama tadi ada 2. Kita di roadshow ini selain roadshow kita mengincarkan kampanye untuk vaksinasi. Supaya vaksin. Yang kedua kita pembagian masker. Ini yang harus sekarang yang sebenarnya yang paling utama adalah masker, karena masyarakat kita sudah mulai agak sedikit lalai atau kendor dalam memakai masker. Padahal ini adalah salah satu upaya yang terbaik untuk menghindari penyebaran COVID ini. Korupsinya kan menimbulkan kerumunan. Ya, beberapa roadshow kita alhamdulillah tidak terlalu besar. Ya, kita membatasi dan petugas COVID terus berada di kegiatan roadshow. Bagi yang tidak menggunakan masker langsung dibagikan masker supaya menggunakan masker. Halo, selamat siang Tribunarus. Hari ini saya sudah berada di depan kantor Camat Camba, di mana saat ini ada pameran UMKM. Di sini ada banyak sekali hasil-hasil karya Tribunars yang dipamerkan. Ini dijual dari mulai harga 10.000 hingga yang paling mahal itu ada sekitar 50.000. Nah, ini ada kerajinan juga Tribunal. Selain makanan, di sini juga ada kerajinan tangan. Ada jahe aren, jahe instan. Iya, apa ini? Gula. Jadi gulanya ini dikemas dengan lebih rapi Tribunal. Kelapa. Batok kelapa. Iya, kelapa. Dia di apa bedanya sama yang biasa dijual sini? Yang segi 4. Sama. Cuman wadahnya saja ya. Cetakannya yang. Oh, cuman wadahnya ya yang beda. Ini madu.
Ini harganya 12.000 ya? Jadi ini harganya 12.000 Tribuners. Di sini juga ada khasnya ya. Camba, ini khas Camba, madu hutan. Ini harganya 120.000. Jadi madu memang salah satu produk andalan di Kecamatan Camba ini. Biasanya juga kita bisa menemui pedagang-pedagang madu di pinggir sepanjang jalan. Nah, di stand ini apa saja yang dijual, Bu? Apa saja yang dipamerkan? Bisa mungkin dijelaskan? Keripik. Cucuk, Ini apa? jahe aren. Ini hasil nama UMKM-nya apa? Nama UMKM Kelurahan Marepulana. Marepulana. Sini ada juga tas. Ini tas apa namanya nih? Tas rajut dari tali kur. Ini ada yang ukuran kecil. Ini dijual sesuai dengan tingkat kesulitan pembuatannya ya. Ada yang dijual dari harga 150 dan ada 200. Ini ada juga kerajinan Tribuners. Ini kerajinan dari sampah plastik, gelas, kemudian ini lampion Tribuners. Jadi di dalam bola-bola ini ada lampunya, jadi bisa menyala saat malam. Oke, mari kita lihat stand yang lain. Ini stand Desa Patanyamang dari Tribun izin liputan. Ini apa? Bisa dijelaskan sedikit ini apa saja yang ada di sini? Ini apa baje ya? Iya, ini baje. Terus ini dodolnya kan, dodol kacang. Ini baje yang dari beras ketan sama gula merah. Terus ini? Ini kan sama. Yang ini singkong. Oh, ini kue yang tradisional nih? Ini tradisional semua ini tahan sampai berapa lama biasanya? 1 hari. 1 hari. Ini dodol ini yang khas pengantin ya? Cuma cuman ini dari kacang. Oh. Bisa dicicipi restorannya. Oh, ini Tribuners, coba dicicipi ke Alvin. Ini dodol khas pengantin ya? Ini yang biasa ada di pengantin Tribuners. Kalau yang pengantin Bugis. dari kacang. Ini dicampur kacang. Biasanya kalau yang di pengantin itu pure gula merah. Nah, kalau di sini di mix dengan kacang. Ya. Nah, selain ini Bu, selain dodol ini apa? Apa saja ini? Ada madu. Terus ada 2 macam, ada madu trigona, terus ini madu dari Batam. Bedanya apa? Kalau madu trigona itu yang cuma bedanya itu yang kalau yang trigona itu dia di lebahnya liar. Apa? Dipelihara. Oh. Lebahnya dipelihara. Ada sata itu lebah liar. Makanannya sama. Ini ada juga dari kerajinan bambu. Wow. Tribuners mendukung gerakan Go Green Kabupaten Maros. Ada tumbler dari bambu Tribuners. Ini harganya 160. Buka link. Kita lihat. Wow. Ini dalamnya, jadi bisa panas dan dingin juga. Jadi bisa. Berapa mili? Kalau mau minum teh di sini bisa. Tribuners. Berapa? 750 mili. 250. Ini bisa muat. Ini juga ada kreasi gantungan kunci yang bisa Firnama. Ini ada kantungan kunci juga Tribuners. Bukan, milinya. Oh, milinya. Muat berapa mili? Ini bisa dijadikan oleh-oleh. Oh, kita bisa custom nama ya? Oh, bisa custom nama di sana Tribuners. Ini berapa ini? 5.000. Mau pesan nggak? Tribun Timur tertulis. Salah mikir nama. Oke. Oke Tribuners, ini masih banyak, masih ada beberapa stand lainnya. Sini Tribuners. Oke, sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi.
tunggu nih persetujuannya. Kalau kan kita juga sudah anggarkan itu untuk tunjangan di tahun 2022 ini ada nih anggarannya di APBD besar loh itu. Terkait keterlambatannya kemarin apa kendalanya di situ? Teknis mami administrasi barangkali perlu dihubungi kementerian oleh yang terkait, dalam hal ini BKD dengan Aurtal barangkali. Tapi apakah TPP ini merupakan kewajiban ASN sendiri, Kak? Hak, bukan kewajiban hanya, tapi kewajiban Pemda. Iya. Di periode kedua Bapak sebagai Bupati ini, apakah sering mendapatkan keluhan terkait lambatnya pembayaran TPP? TPP ini kan baru. Bagaimana sistem pembayaran TPP sendiri sekarang? Apakah memang dia per bulannya atau memang ada per bulan? Tapi kan ini seluruh pegawai yang mendapatkan TPP kecuali Diknas barangkali ya, para guru di Diknas. Tapi kan tidak semua Diknas itu guru, jadi para guru di luar yang lain dapat. Ini kan sisa menunggu rekomendasi dari Kemendagri. Apakah memang ada